Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, serta tiada henti-hentinya memberikan nikmat yang tidak mungkin dapat kita hitung semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat panjang umur hingga saat ini, sehingga kita dapat bertatap muka dan bermedsos di majelis ta'lim yang insya Allah penuh barokah ini. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin para pecinta Majelis Ta'lim Yayasan Pondok Pesantren Ta'limil Quran. Sebelumnya, yang saya hormatin kepada para alim ulama, para kiai, para asatid dan asatidah. Pada segmen kali ini saya akan melanjutkan perkara kasus tentang orang yang dibolehkan tidak puasa atau dibolehkan berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina utawi wong akeh yubahu kang den wenangake lahum marang alladzina alfitru. Apa alfitru? Mokel. Ini yang dikatakan dalam artinya, kata Imam Syafi'i pada kitab Mabadi'ul Fiqh, orang yang dibolehkan tidak puasa ada 4 perkara. Utawi iku nomor pertama iku al-maridu, wong kang loro, idza khofa nalikane wedi sapa al-maridu ad-dharara ing bahaya. Pada poin pertama adalah orang sakit yang dikhawatirkan tambah berbahaya untuk melakukan berpuasa. Ini perlu digarisbawahin, orang yang tidak berpuasa harus ada pemeriksaan, dalam artinya kata dokter, kalau memang itu penyakitnya, orang itu kalau berpuasa malah tambah berbahaya untuk penyakitnya, lebih baik untuk puasanya itu tidak berpuasa dulu pada seseorang itu sendiri yang terjangkit penyakit yang katanya dokter tidak boleh berpuasa. Saya lanjutkan untuk poin yang kedua adalah utawi kang nomor 2 al iku al musafiru, wong kang lelungan atau bisa dikatakan bepergian. Safaron kelawan lelungan, tawilan kang suwi. Poin yang kedua ini adalah yang dikatakan musafir itu berpergian. Ini madhab, kata Imam bermadhab Imam Syafi'i, rata-rata kalau di Indonesia itu rata-rata mengikuti imam madhab Syafi'i. Ukuran orang musafir, jarak untuk lelungan atau bahasa Jawanya itu bepergian, lelungan, atau bahasa kitabnya itu lelungan, bahasa Indonesianya adalah bepergian. Jaraknya adalah 80 kilo atau bisa lebih. Kalau kurang dari itu boleh, masih tetap wajib untuk berpuasa. Kalau kita jaraknya kurang dari 80 kilo, ya seharusnya seseorang itu tanpa ada alasan
untuk alasan bermusafir atau berpergian, tapi seharusnya orang itu sendiri sebenarnya karena puasa Ramadan ini wajib seluruh umat Islam, muslimin baik maupun muslimat. Kang nomor 3 iku alhamilu, wadon kang meteng, wal murdi'u, wadon kang nyusoni. Idza khafata ing dalem nalikane wedi alhamilu wal murdi'u ala anfusihima ing ngatasé awak dhewene alhamilu wal murdi'u au ala utawa ing ngatasé anake alhamilu wal murdi'u au ala waladihima utawa ing ngatasé anake alhamilu wal murdi'u. Poin yang ketiga menjelaskan tentang orang yang melahirkan atau orang yang hamil itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ataupun yang kedua adalah orang yang menyusui. Ini ukurannya dalam artinya bayinya ukuran umur 6 bulan. Kata Imam Syafi'i dikategorikan si anak itu umurnya kategorinya 6 bulan. Lebih dari itu insya Allah masih dalam artinya masih kuat. Mungkin kalau bisa dijarak 1 hari puasa dan hari keduanya tidak puasa, bisa dikatakan seperti itu lebih enak. Mensiasati si ibu biar si anak ini menambah imunnya, kekebalan tubuhnya. Kalau kata Imam Syafi'i pada kitab Takrib Syawal ada syarahnya itu menjelaskan tentang kalau si anak ini ukurannya 6 bulan. Yang dikatakan kalau orang yang melahirkan atau orang yang menyusui itu ditakutkan berpenyakit si anaknya itu sendiri, karena si bayi itu sendiri butuh kekebalan tubuhnya biar tidak terjangkit penyakit apapun. Makanya ASI itu perlu buat si bayi. Antisipasinya Imam Syafi'i terhadap orang yang hamil, bukan melahirkannya, orang hamil dan orang yang menyusui. Untuk perkara yang terakhir adalah nomor 4 utawi nomor nomor 4 iku asyaikhu wong kang tuwa atau wong kang tuwa, wal ajuzu lan waton lan lanang, al ajizani kang apes karone anis saumi saking poso. Ini poin yang terakhir adalah orang yang berusia lanjut, baik laki maupun perempuan yang tidak mampu berpuasa. Ini rata-rata mungkin ada kerabat dari para pecinta majelis ta'lim Yayasan Pondok Pesantren Ta'limul Quran. Mungkin masih ada kerabat atau keluarga yang usianya senja. Dalam artinya kalau memang uzur tidak bisa berpuasa, lebih baik untuk puasanya itu bisa diqadha atau dibatalkan. Itu sendiri nanti babnya akan saya jelaskan segmen selanjutnya. Jadi poin-poin yang 4 ini adalah salah satu orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa atau dibolehkan berpuasa. 1. Al-maridu, kategorinya perlu digaris bawahin, wong kang sakit atau wong kang loro. Sakitnya itu dikategorikan sakit apa dulu. Kalau memang sakitnya akut, kata dokter tidak perlu puasa, daripada penyakitnya akan lebih parah lagi, mending puasanya itu tidak berpuasa bagi orang yang menderita penyakit itu sendiri.
Poin yang kedua, al-musafiru. Keterangannya adalah musafir. Musafir itu jaraknya 80 kilo atau lebih. Itu ya, perlu digarisbawahi. Jadi ilmu yang sedikit ini mungkin dalam artinya kalau penjelasan saya kurang jelas, nanti yang jelas nanti bisa dicari keterangan untuk kepada para ahlinya. Saya hanya sekedar untuk menerangkan sedikit tentang hukum berpuasa itu sendiri. Simpulan yang ketiga adalah al-hamil wal murdi'u, orang yang hamil dan orang yang menyusui. Ini akan kategorinya adalah baik kalau orang hamil ini biasanya terkadang kalau pengalaman istri saya adalah biasanya rata-rata umur orang hamil 3 bulan itu lagi rewel-rewelnya, itu bisa tidak berpuasa. Dan yang orang yang menyusui ini bayinya umurnya 6 bulan, lebih dari itu insya Allah kuat. Jadi makanya puasa Ramadan ini adalah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Bagaimanapun keadaannya, kita tetap menjalankan puasa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah orang yang sudah berusia lanjut atau sudah sangat-sangat tua lah, katakan seperti itu. Jadi boleh tidak berpuasa. Gimana nanti untuk masalah puasanya si kerabat ini atau orang tua ini yang tidak bisa berpuasa itu sendiri? Jadi nanti segmen selanjutnya bab itu akan saya jelaskan juga. Jadi intinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.